Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkenaan dengan mencari yang maha memberi nikmat. Indikasi bahwa kita senantiasa mencari yang maha memberi nikmat, yaitu Allah. Tentu dasar kita mencari itu karena sudah tumbuh rasa rindu, sudah ditumbuhkan oleh Allah rasa rindu untuk bisa bertemu dengan Allah. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu Allah sudah menumbuhkan rasa itu. Bagaimana cara Allah menumbuhkan rasa rindu untuk bertemu Allah itu? Allah memberikan ilustrasi. Jadi pada waktu itu saya dalam keadaan tidur dan diberi mimpi oleh Allah. Mimpi itu menggambarkan bahwa saat itu setiap bangun tidur saya membuka pintu depan rumah saya dan kemudian saya melihat di depan rumah saya itu semua sudah terhamparkan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita untuk mengabdi kepada Allah itu semuanya sudah dihamparkan. Apapun itu. Sehingga saya betul-betul ingin bertemu dengan siapa sebenarnya yang menghamparkan semua nikmat yang aku butuhkan hari ini. Saya belum berbuat apapun, sudah dipenuhi semuanya oleh Allah. Hari berikutnya juga demikian. Bangun tidur, membuka pintu depan rumah, ternyata sudah dihamparkan, sudah diantarkan, sudah dihantarkan di depan rumah kita semua yang menjadi kebutuhan kita. Tapi saya pada waktu itu mencari siapa yang menghantarkan ini semuanya. Saya mencari dan mencari, saya belum menemukan. Hari berikutnya juga demikian. Saya membuka pintu rumah, semua apa yang menjadi kebutuhan saya sudah disiapkan. Sehingga saya terus mencari siapa sebenarnya yang senantiasa memenuhi kebutuhan saya ini. Otomatis saya meyakini hanya Allah yang memenuhi semua kebutuhan saya setiap hari, setiap saat. Bahkan itu akan terus-menerus seumur hidup saya. Maka
muncul kerinduan yang amat sangat untuk bisa bertemu dengan yang senantiasa menyiapkan, memberi semua nikmat untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah, untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah. Fakta itu setiap saat, sehingga terus-menerus ingin bertemu dengan Allah untuk menyampaikan terima kasih secara langsung. Tapi karena memang sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah, bahwa saatnya kita nanti pasti bertemu dengan Allah. Dan melihat wajah Allah seperti halnya saat kita melihat bulan purnama. Sehingga atas dasar apa yang diingatkan oleh Rasulullah itulah kemudian saya hanya berusaha untuk selalu memberkahkan dan memanfaatkan apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada saya. Karena dengan itulah saatnya kita akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah dan menyampaikan rasa terima kasih kita langsung di hadapannya. Itulah bahwa yang kita pahami dari keadaan seperti itu, ternyata Allah punya banyak cara bagaimana kemudian iman hambanya senantiasa ditingkatkan oleh Allah. Iman hambanya senantiasa dikuatkan oleh Allah. Allah sungguh punya banyak cara. Ternyata memberikan ilustrasi melalui mimpi saja sudah betul-betul kita pahami bahwa kita juga sedang dirindukan oleh Allah. Itulah kemudian kita menjadi juga merindukan Allah. Kita merindukan Allah karena kita dirindukan oleh Allah. Ini ada hubungannya dengan menjelaskan tentang tadi itu, senantiasa ingat mati atau ingat kematian, karena dengan ingat kematian itu akan tergambar semuanya yang akan dan gambaran itu akan membimbing kita untuk senantiasa menjaga agar kita tetap selalu bersama Allah. Mau berbuat salah, itulah kemudian nantinya yang akan menghalangi kita dari bertemu Allah pada saat kita sudah di alam akhirat setelah menjalani kematian. Mau berbuat buruk, mau berbuat apapun yang ternyata jika kita perbuat hal itu menjadikan kita tidak lagi punya kesempatan untuk bertemu Allah, maka bagaimana kita akan menyampaikan rasa terima kasih kita kepadanya?
Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sungguh hikmah itu kalau sudah diberikan dan diajarkan oleh Allah langsung kepada kita akan betul-betul merubah mindset kita, merubah niat kita, merubah seluruh keburukan kita. Nah, dan ini ada hubungannya juga dengan kenapa kemudian dengan tawakal itu segala sesuatunya akan hilang. Iya, dengan bertawakal kepada Allah yang didasari atas keimanan kita terhadap Allah bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka kita tidak ada akan tertanggalkan semua harapan kepada makhluk, meminta kepada makhluk, kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Itu semuanya akan perlahan-lahan dicabut dan ditanggalkan oleh Allah dari dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan sampai tentang pencarian kata kita tadi itu, bahwa jangan sekali-kali hanya sebatas mencari nikmat atau mencari makhluk, dalam artian berarti masih membutuhkan makhluk dan lain sebagainya. Tapi yang kita cari adalah yang maha memberi nikmat. Saat itulah insya Allah seorang hamba yang sudah diberi kesempatan untuk bisa merindukan Allah, berarti dia sedang dirindukan oleh Allah, sehingga sampailah dia kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.